moment to say the words I wanna say to you. This is typical of love. Can't wait anymore. I wanted to tell how I feel what this is to get forever. In my dreams, you with me will be everything I want you to be. Ini dengar-dengar kayak Afgan tuh bisa meniru suara konten kreator ya? Wah, Iya. kok tahu? Ya, kan di sini kan udah tertera di sini. Oh gitu. Saya mau nanya nih ya. Apa yang bisa membuat Anda mendapatkan inspirasi seperti itu, Gan? Sebenarnya itu semua berawal dari iseng sih gue ya. Gue cuma iseng doang. Jadi kalau pemula tuh belajar gini doang gampang. Itu untuk pemula. Pemula banget ya, itu dasar banget. Itu dasar banget. Dasar banget. Nanti kalau lu udah berkembang lagi, lu bisa hajar lah lu mau teknik kayak gimana. Pemula aja kayak gitu, udah susah. apalagi mahir, Gimana itulah. Makanya dibutuhkanlah waktu. Iya. Ya kan? Nah, pemula itu juga kayak gitu kan. Kayaknya susah deh. Udah gue mikir kayak Bener-bener. susah nih. Karena belum ada niat sih dari gua. Betul. Santai aja dulu ya kan. Selamat siang bersama gue Alvin Dan gua Igno. dalam acara Story Life Experience Stories. Selama 30 menit ke depan, kita akan menemani kalian semua membagikan cerita yang menarik dari narasumber kita agar membuat para penonton terinspirasi dan termotivasi. Oke, sebelumnya Nu, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar gua baik. Lu gimana kabarnya? Baik. Jadi gimana, ada kesibukan hari ini? Kalau sekarang mah sibuknya paling cuman kayak kuliah lah. Kuliah juga situ udah kuliah banyak banget tugas dah sekarang akhir gini. Ada kayak UAS. Sekarang tuh lagi banyak banget UAS, tugas-tugas UAS. Kan soalnya kan mau UAS nih akhir bulan ini ya. Kalau awal Juli gitu. Gitu sih kalau sebuat gua. Kalau sebuat lu gimana tuh? Kalau gue ya sekarang untuk saat ini kuliah sambil kerja sih. Oh. Kerja apa tuh kerjanya? Kerja di coffee shop. Oh, kayak barista bukan sih? Bukan, gue di kitchen. Oh, di kitchen ya? Oh, Iya. di kitchen. Oh. Oke, kita lanjut ya. Iya. Jadi kali ini tema kita adalah musik. Kita akan menghadiri 3 pemuda bertalenta yang mampu menjadikan inspirasi bagi pemirsa dimanapun berada. Seperti contoh yang satu ini, ia adalah seorang remaja yang memiliki pengalaman yang menarik, yang bisa meniru suara konten kreator dan suara kartun. Pasti penasaran kan? Langsung saja kita panggil dan Afgan Syah. Halo, Afgan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah lagi agak enak badan dikit nih. Iya. Hawanya lagi ini, cuacanya. Oh. Gimana tadi di luar panas ya? Panas, kejangan. Pagi aslinya siang gini ya? Iya. Panas banget ya? Biasanya sore suka hujan, Hujan, mendung, iya. gitu. Siang mah panas banget. Kalau misalkan Pak, baru sorenya hujan sampai malam. Makanya ini hidung agak ya. Sakit ya? Iya, Kurang fit. kurang fit ya. Oh. Di sini dengar-dengar kayak Afgan tuh bisa meniru suara konten kreator ya? Wah, Iya. kok tahu? Ya, kan di sini kan udah tertera di sini. Oh gitu. Saya mau nanya nih ya. Apa yang bisa membuat Anda mendapatkan inspirasi seperti itu, Gan? Sebenarnya itu semua berawal dari iseng sih gue ya. Gue cuma iseng doang nonton di channel-channel YouTube atau di Instagram apapun itulah. Iya. Gue nggak sengaja gitu loh nonton begitu sampai akhirnya itu apa ya, mengalir gitu aja gitu. Gue langsung tiba-tiba bisa ya? gitu. Oh, terus habis itu lu sejak kapan kayak bisa melakukan kayak
meniru suara konten kreator itu sejak kapan tuh? Bisa melakukan itu semua. Gue inget waktu itu pas gue SMA kelas 3 sih. Oh, sama kelas Iya, 3. kelas 3. Sama kelas 3 udah lama dong. Udah lama. Iya. Iya, udah lama. 2020. Main lah setahun 2 tahun. Iya, setahun 2 tahun lah. Oh, lama juga ya? Hmm. Ya, 3 tahun ya. Jadi kan suara apa saja yang bisa lu tirukan tuh sebagai impersonet yang contohnya kayak toko publik atau kartun. Mau apa dulu nih? Publik dulu, atau publik dulu, atau kartun dulu? Kalau menurut gue yang bisa dulu dah. Ya, yang Coba. bisa Ya, biasa. yang paling gampang gitu Yang ya. gampang. Paling gampang apa ya? Suara SpongeBob mungkin, tapi cuma kita doang nggak apa-apa nih. Iya. Coba. Coba. Gue coba tes ya. Oke. Ya, kurang lebih. Coba Bagus sih. untuk toko publiknya siapa? Coba pergi siapa coba? Coba. Untuk toko publik. Iya. Udah cinta Luna sih ya. Oh, Coba, coba gimana? Misalkan gue ambil alih nih ya show ini Iya, ya. Oke, apa ya? Les. Hai semuanya, kembali lagi di Les Stories. Gue mau nanya lagi nih. Apa? Dari mana lu mendapatkan ide tersebut? Kayak misalkan lu melakukan itu tuh dari mana tuh idenya? Dapat dari mana? Bisa kayak menirukan suara konten kreator, terus kayak suara kartun. Itu dari mana idenya? Muncul gitu aja, otodidak sih, lebih ke belajar gitu. Belajar terus ya kayak lu nyoba-nyoba lah ya, Iya. nyoba-nyoba ya. Iya. Oh, nyoba-nyoba. Habis itu langsung bisa gitu ya. Bisa, gitu aja langsung. Oh. Ada suara-suara lain pun juga bisa selain yang tadi itu. Iya, iya. Jadi kan ngomong-ngomong kan nama Anda Afgan ya seperti penyanyi gitu. Iya. Apakah Cuma beda ada- satu, maaf dipotong, cuma ada satu huruf doang yang beda sih. Apa itu? Kalau dia kan langsung AFGAN, kalau gue pakai AFG PHA ya. Oh, beda. Ya, itu doang sih beda. Jadi apakah Anda bisa menyanyi juga seperti Afgan yang terkenal saat ini? Bisa dicoba. Boleh dicoba? Boleh dicoba. Oke. Coba dong. Nyanyi apa? Lagu apa? Dari mana? Oke. Lagu barat atau Indo nih? Bebas, bebas. Bisa. Stone cold, baby. God knows I try to feel happy for you. Know that I am, even if I can't understand. I'll take the pain. Give me the truth. Me and my heart will make it through. If happy is hard, I'm happy for you. Gitu. Ya, bentar nih, gue mau nanya lagi ya. Apa tuh? Kenapa lu bisa menirukan tersebut dan apa alasannya? Soal apa nih? Lebih spesifik ya? Suara kayak lu menirukan suara konten kreator, kayak bisa impersonate gitu. Itu gimana tuh alasannya? Kenapa? Alasannya? Pertama sih gue alasan gue bisa suara gitu atau ingin mencoba suara-suara seperti itu tuh karena tujuan utamanya sih untuk menghibur ya. Menghibur, gue ingin menebarkan energi yang positif atau positive vibes gitu ya dimanapun berada gitu. Iya. Gue pengen membagi aura yang baik gitu ketika gue lagi di lingkungan kampus, lingkungan kerja, di rumah, dimanapun gue berada gitu, buat energi yang positif. Kayak misalkan kayak lu bisa membagikan orang lain ya, Iya, dengan suara lu betul. kayak gitu, menirukan kayak lu bisa inilah kartun tadi kayak SpongeBob, Iya. terus kayak apa? Toko publik Cinta Luna, Iya, lu bisa Cinta kayak itu sumpah mirip banget tuh, sumpah. Iya, mirip. Iya, Itu mirip bagus banget. sih. Coba dah lu kayak Apa lagi? iya kayak bawa gini bawa acara kayak gini. Lu ini pasti pada bahagia tuh yang nonton Tawa sih kayak sih, tetap ya. ketawa. Minimal kalau nggak tahu senyum lah ya. Iya, itu kan udah ini ya, rezeki lah. Ini kan senyum itu bisa mengikuti rezeki ya. Iya, pahala juga. Iya. Ya, betul. Lu nyanyi deh kan ini ya, lu kayak bisa lah suara bagus lah. Coba lu nyanyi lagu Indo deh, bisa nggak? Apa aja nih bebas? Apa aja bebas. Ya. Lagu apa ya?
Rumah Singgah deh boleh. Gue nyanyi lagu Rumah Singgah. Oke. Jika memang ini tak ada harapan, mengapa aku yang harus jadi tujuan? Saat hatimu terluka, aku yang jadi obatnya. Tanpa pernah kau hargai cinta dan kasih yang setulus ini. Oke, menang-menangkan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you ya. Thank you ya telah udah datang ke acara LA Stories ini ya. Iya. Terima kasih ya. Thank you. Iya, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wah, Nur, kayaknya Afgan haus nih habis nyanyi. Iya, lu bagus. Kasa nih agak serem. Nih, Gan, gue punya rekomendasi kan. Teh pucuk harum. Wah, boleh juga nih. Gua minum ya? Iya, silakan. Silakan. Oke, buka aja. Wah, gampang mukanya ya. Oke. Gan. Enak nih sebenernya nih. Kayaknya gue bisa nih langsung impersonate atau niru suara iklan bisa nih gue. Boleh dong, Oke, coba. Coba. Abis minum ini bener nih. Seger. Gue coba ya. Iya. Apa suara gue balik lagi atau enggak? Baru teh pucuk harum dengan rasa yang sangat menyegarkan. Tentunya Anda bisa mendapatkan di gerai toko terdekat. Sekian. Kembali lagi bersama kita berdua dalam acara List Stories. Jadi gimana Afgan menurut lu Num tadi? Afgan bagus dan narasumbernya, dia bisa bisa impersonate suara konten kreator, toko publik. Dia bagus dah, kayak bener-bener bisa, kayak emang asli banget, mirip banget dah sama suara tersebut. Yang dicontohkannya juga bagus ya. Iya, contohnya bagus. Apalagi juga bisa nyanyi juga dia. Suaranya bagus banget dah nyanyi tuh. Tapi Num kalau disuruh kayak Afgan bisa nggak nyanyi? Gua nggak bisa. Gua nggak bisa itu kayak gitu, Mbak. Gua nggak bisa nyanyi tuh kayak Bukan bidang. Iya, bukan bidang gua. Oke. Iya. Jadi lanjut ya. Iya, lanjut narasumber kita yang kedua. Dengar-dengar dia mempunyai bakat yang menarik dan keren. Dia bisa beatbox. Oh iya. Dia adalah seorang beatboxer yang sangat handal dalam berbagai suaranya. Itu kita panggilkan Joshua Winata. Oke. Halo. Gimana? Apa kabar? Baik. Baik banget nih. Oke Jos, kita langsung saja ya. Oke. Tanya-tanya boleh nih, kita tanya-tanya. Boleh banget, silakan. Ditanya apa aja. Gimana kabarnya Jos? Baik, luar biasa dong pastinya deh. Sehat. Kesibukan seharinya apa? Sekarang kesibukan hari-hari sih ya pasti kuliah, terus ditambah kerja juga. Jadi ya lumayan padat lah. Padet ya? Ya Lagi kuliah. mau UAS ya? Wah, apalagi. Baik banget tugas tuh. Banyak banget tugas tuh ya. Kerjaan juga, gue juga lagi banyak nih kerjaan, lebih banyak deadline lah gitu ya. Karena berhubungan ya kerjaan gue butuh yang dikejar target lah. Begitu ditambah tugas UAS. Nah, jadi target dah tuh, kelas dah tuh ya kan. Jadi Wah, agak setiap hari ada aja job. kuras tenaga. Jadi Tuh. pusing ya? Bentrok Iya, kuliah sama kerjaan ya? jadi pusing Oke. gitu. Yang gue dengar lu bisa beatbox. Wow, bisa dong. Ya, yang nggak jago sih, cuman bisa aja. Bisa. Tapi kalau basic tahu lah. kalau boleh tahu nih, Hmm. dari kapan lu belajar beatbox? Kalau gue itu belajar beatbox itu dari kelas 1 SMP. Satu SMP Sekitar- lumayan lama tuh. Iya, lumayan lama Satu banget. SMP, 2 SMP, 3 SMP, 6 tahun lah. Lumayan, lebih. Lebih dong. Oh ya, lebih Iya, tahun ya. 7 sampai 8 tahun bahkan. Oh, 7. Karena dari situ ya umur 13 lah. Sekarang gue udah umur 20 kan 7 tahun tuh ya kan. Lumayan Berarti banget tuh. udah jago tuh. Jago mana? Bisa. Oh bisa. Kita bisa beatbox kita nih. Wah, ya. Siap kalau bisa mah ayo aja. Ya.
lalu bagaimana tuh awalnya Anda tertarik dengan beatbox itu sendiri? Awalnya tuh gue tuh lihat sekitar lah, lihat lingkungan lah, ya kan. Mungkin kalau lu kan semua juga tahu nih jurusan ilmu komunikasi nih kan. Iya. Ada tuh orang yang terinfluence lah ya ibaratnya. Nah di sekolah gue itu pas zaman-zaman itu ya tahun-tahun segitu itu lagi marak-maraknya tuh beatboxer tuh masuk di Indonesia tuh. Wah mulai influence sana sini bisa beatbox di TK. Wah pokoknya becek lah di mana-mana. Ya kan muncrat semua tuh semua. Nah karena itulah gue nyoba lah akhirnya gitu bisa kenal beatbox. Apakah ada panutan Anda dalam belajar beatbox? Oh ada dong jelas. Karena Siapa tuh? waktu itu kan gue belajar sendiri tuh ya, sendiri Ya, otodidak ya. otodidak. Nah jadi gue waktu itu lihat satu channel YouTube lah, namanya Jakarta Beatbox Indonesia. Nah itu yang personilnya banyak lah, ada Laurentius Rando. Kayak lomba nggak sih itu? Iya kayak lomba gitu, Lomba. lomba dan dia komunitas awalnya, Komunitas. tapi akhirnya jadi tempat kursus dan akhirnya jadi channel YouTube lah. Nah dari situlah gue lihat tutorialnya lah, Tutorial. satu demi satu dan akhirnya ya Bisa semua tuh? bisa dong, boleh lah. Bagus. Ternyata seperti itu ya. Jadi lu benar-benar belajar secara otodidak untuk beatbox ini ya? Oh benar banget, ya itulah ya dengan si Jakarta Beatbox tadi itu. Iya. Lalu apakah ada tantangan bagi Anda mempelajari beatbox ini? Buat gua sendiri untuk tantangan itu ya gini sih, lebih tepatnya itu kan karena kita belajar dari video nih ya. Ya kan belajar dari video, pasti ada kendalanya dong. Kalau Iya. kita belajar sama guru les aja matematika kan bisa Iya. nanya nih, kenapa bisa 1 tambah 1 bu? Gitu kan ibarat. Tapi kalau ini kan nggak bisa kan, paling cuma di komen. Di komen pun nggak bakal belum Iya. tentu atau Iya. ya kan belum tentu dia bakal reply dan balas kita. Dan itu sih paling kendala. Jadi Iya. kayak gua tuh harus mendalami sendiri, gua tuh harus cari selatnya di mana nih supaya gua bisa suara ini misalnya gitu. Jadi ketika gua nemuin tantangan ya cobaannya adalah itu sih. Jadi Coba. untuk gimana caranya ekspor lebih lagi supaya bisa menguasai teknik tersebut, teknik iya. beatbox tersebut. Iya, secara langsung aja susah ya. Kayak Nah. les aja susah nih kayak gini. Bener. MTK susah nih. Apalagi kayak gitu nonton video gimana itu video cuman balas komen juga. Iya. Paling nggak bakal dibales. Betul, orang Iya. tadi gua aja kan di backstage nih ya, gua liat si Afgan ya kan, suara kayak gitu. Nah, dia pasti kan latihan vokal, Iya, kan, betul. vokal. Pasti lebih enak kan tektokannya Nah, wah ini iya. harus gini nih, atau cengkok lu gimana Iya. ya. Kalau gua kan beda nih, pasti Iya. otodidak dan pasti ada tantangan lebih Iya, lagi. jelasin benar-benar. Itu sih paling. Oke, Jos. Lalu bagaimana Anda main jika itu memakan banyak waktu? Kalau itu memakan banyak waktu, ya gua akuin itu memakan banyak banget waktu gitu, ya kan. Tapi untungnya itu pas gua masih SMP, ya kan. Jadi gua tuh masih banyak masa main-mainnya. Iya, Ya. waktu kosongnya Iya, juga ya. waktu kosongnya banyak banget gitu loh, ya kan. Pacaran enggak juga di Iya, SMP, iya. ya kan. Cuma main basket, ya kan. Sekolah, makan, tidur. Nah, selain itu, selebihnya belajar waktu beatbox ya? gua belajar beatbox gitu. Jadi banyak banget waktu yang gua luangin buat beatbox. Tapi kalau dibilang tantangannya ada banyak juga. Iyalah orang 8 tahun masa nggak bisa sih. Nah itu kan bahkan nanam bunga Iya, gede banget udah gede, bunganya. udah berkembang, udah berbunga. Nah, betul. Nah, kayak nanam bibit ya, terus bibit apa gitu nanti berbunga. Betul. Tapi Jos, lu pernah pikir nggak kedepannya bakal ada minat untuk ikut lomba battle ke? Untuk itu pernah waktu itu pernah ikut ya, tapi yang di sekolah doang gitu ya, SMP sering kayak gitu. Emang itu ada pas SMP itu ada? Pas SMP gua ada. Oh, Jadi banyak. di sekolah gua ada battle beatbox dan ada perform gitu. Ya, gua sesekali lah ikut itu dan ya namanya tau lah ya anak SMP kan sepede apa sih gitu kan, masih malu gitu kan ya, ada kendalanya. Dan ketika SMA gua beda minat, gua lebih suka basket jadinya. Tapi kalau dibilang beatboxnya masih dilatih ya masih juga, cuman akhirnya nggak ke ranah battle ya atau ranah kompetisi ya, tapi ke buat kalangan Sendiri pribadi ya, aja sendiri gitu, ya. supaya bisa dan menikmati aja beatbox itu apa sih gitu. Berarti belum kayak mau lomba kemana-mana. Belum. Jadi pas lu semenjak naik ke SMA, fokus beatbox lu udah menurun? Ya, beatboxnya menurun tapi nggak ditinggalin. Oh, tetap. Ya, cuma Tetap dia dilakuin dikurangin aja. porsinya Oke. aja gitu. Oke. Kayak makan nih ya, makan dikurangin porsinya. Nah, makannya tetap, Oh. tapi nasinya dikurangin, Oh, betul nggak? nasi Nah, dikurangin. itu contohnya. Iya, Lanjut, mau tanya apa lagi nih? Apakah ada sebuah tips nih dari lu untuk para pemula yang mungkin ingin mempelajari beatbox? Iya. Oh, Kayak tips dari nih ya. gua. Tipsnya Oke. gimana tuh? Tipsnya kalau mau belajar beatbox nih, sebenarnya yang pertama itu sabar, ya kan? Karena nggak semua orang itu cepat gitu untuk mempelajari suatu hal, betul nggak sih? Iya, benar. Ya kan? Pasti semua orang tuh ada porsinya masing-masing ya kan, ada pace-nya.
ya kan ada tahapan-tahapannya di mana ya semua orang pasti punya kecepatannya masing-masing. So ketika lu belajar, ayo udah tekun aja dan ya udah passion gitu loh, ya kan. Ketika passion lu mau di situ ya udah lakuin aja gitu yang tekun. Sehingga gue yakin ya pasti suatu saat nanti pasti bisa kok. Dengan Ya kan? semua butuh proses juga ya. Betul. Jadi fashion ya berarti beatbox itu ya, biar Yo, kayak gampang lah, biar gampang di apa? Implementasikan iya, lah ya, supaya lu terus-terusan ada semangatnya. ya. Karena kalau nggak jadi passion, malas nanti Iya benar. gua nggak bisa nih ya. Coba lah tinggalin aja Ya. tuh. Cuman buat apa? Buat Angin lalu iya, aja. lalu kayak Cuma buat ikutin ikutan hype. Nah, masa gitu kan harusnya kayak jadi fashion lah. Betul. Jadi fashion biar kayak gampang lah. Kan udah jadi fashion mah gampang ditiru, bisa gampang dipelajarin kalau udah fashion mah. Yo, yang penting lihat dulu. Iya. There is a will, there is a way. Oke Jos, sorry nih sebelumnya, boleh lu nunjukin skill beatbox lu Oh seperti boleh, apa? boleh. Mulai dari yang dasar dulu. Oh, iya. Waduh. Kan banyak tuh teknik-tekniknya, nggak tahu tuh. Kalau dasar itu pasti ya semua orang BTK ya kan. Iya, Semua orang BTK. tahu dong ya istilah BTK ya. B itu sebenarnya kick bass. Oh, kick kick bass. Tahu kan kick bass yang Iya. di drum itu? Iya. Ya kan kick drum. Nah, itu. Nah, gitu. Kurang lebihnya gitu. Iya. Nah, terus kalau hi hats itu yang kalau lu lihat di gitar tuh yang di sebelah kiri tuh. Oh iya iya tahu. Nah, kalau di beatbox itu nggak bunyi tes tapi Apa? cuma bunyi gitu. Habis kan betul tadi. Iya. Ya kurang lebih kayak gitu lah ya. Nah, ya gitu. Itu ada dasar dia. Ya dasarnya terakhir ada snare namanya. Iya. Snare ini paling sulit biasanya kalau buat pemula belajar. Kenapa? Karena dia harus ditarik. Dari Nah, ibaratnya tekniknya itu ditarik. Snare. Tahu kan snare itu yang di bawah Iya, iya. di biasanya sering des. Nah, itu bunyinya gini. Nah, itu. Jadi kalau pemula tuh belajar gini doang gampang. Gitu. Itu untuk pemula. Pemula banget ya. Itu dasar banget lah. Itu dasar banget. Dasar banget. Nanti kalau lu udah berkembang lagi lu bisa hajar lah lu mau teknik kayak gimana. pemula aja kayak gitu. Udah susah. apalagi mahir susah. Nah, itulah. Makanya Itu membutuhkanlah waktu. Iya. Ya kan? Nah, pemula itu juga kayak gitu kan. Kayaknya susah deh. udah gue mikir kayak Bener-bener. susah nih. Karena belum ada niat sih dari gua. Betul. Santai aja dulu ya. Terus apakah ada harapan yang Anda mungkin ingin terjadi bagi inginkan terjadi bagi beatbox Indonesia itu sendiri? Kalau buat gue pribadi ya tentang beatbox ya, sebenarnya hype beatbox tuh udah mulai turun di Indonesia terutama ya. Iya, udah nggak kelihatan. Iya, udah nggak mulai nggak kelihatan. Apalagi ditambah kemarin dihajar COVID kan. Iya, COVID tuh. Wah, itu tahun langsung tuh. turun banget ya. Bahkan beatbox yang internasionalnya sih turun banget. Iya. Karena orang bingung kan, karena orang mau nikmatin beatbox tuh ya kayak konser kan mirip kan, maunya konser. live gitu, maunya dilihat. Biar dilihat Masa orang. sekarang battle-nya online? Iya, kan nggak lucu gitu loh. Masa online? Iya, takutnya ada delay suaranya Iya. atau suaranya serak tiba-tiba kan. gitu. Oh, suara orang lain gitu. Tapi pas gue lihat sekarang ya untuk perkembangan di internasional udah mulai naik lagi dan ya buat gue ya berharap Indonesia juga bisa mengikuti si pace-nya itu ya kan, supaya terus menanjak dan jadi beatboxer Indonesia juga jadinya bisa untuk masuk ke kancah internasional gitu sih. Ya. Gimana sih? Ada pertanyaan lagi sih? Ini dong udah. Oke, udah. Itu dong sih. Oke, terima kasih Joshua. Oke, siap. Ya, Sama-sama. Makasih telah memberikan motivasi atau inspirasi kepada para penonton LS Stories ini. Ya, terima kasih kepada Joshua. Oke, siap. Thank you banyak kesempatannya. Terima kasih ya. Kembali lagi bersama kita berdua dalam acara The Stories. Tadi gimana tuh yang narasumber yang kedua? Dia punya bakat bagus banget tuh, Beatbox. tuh. Iya. Apalagi dia belajar selama 8 tahun. Lama banget dah, kayak emang udah jago banget tuh mah, udah jago banget. Jago banget, terus dia juga kayak emang bisa niruin juga, kayak memotivasi, kayak mengajarkan kita para penonton kayak dasarnya beatbox kayak gimana aja nih gitu. Keren sih. Iya sih, bagus. Kalau menurut gua progresnya juga lama sih. Iya, progresnya kan 8 tahun tuh. Dari dia SMP SMP. katanya. Iya, Cuman SMP. sayangnya itu pas di SMA dia nggak terlalu difokuskannya lagi ke beatboxnya, cuma tetap dilakuin, Iya. tapi nggak terlalu difokuskannya lagi. Iya. Jadi kayak dia pribadi lah. Tapi sayang juga sih misalkan dia nggak ikut lomba-lomba tuh. Kalau misalnya ikut lomba bisa kali aja gitu menang, dapat apalah, dapat duit lah, 2 juta, itu kan lumayan nih.
Ya, yaudah kita panggil narasumber yang terakhir. Dia mempunyai bakat yang menarik di bidang musik. Pasti penasaran kan? Kita langsung panggil saja, yaitu Alvin. Halo guys. Sehat bang. Selamat datang Alvin. Siap. Aduh dingin banget. Dari mana? Dari situ. Barusan Dingin banget. di luar panas sama dingin. Oh, tadi sekarang dingin habis hujan. Oh, hujan. Hujanan ya? Sore. Iya. Sore. Dari yang terakhir lagi nih narasumbernya. Atau dingin Coba banget parabat flu kan. Apa kesibukannya, Vin? Wah sibuk sekarang nih. Ya, selain kuliah. Kuliah. Iya. Gue sih ya olahraga kayak setiap hari Minggu, ya nge-gym juga setiap hari Minggu gue main habis itu bulu tangkis. Nah iya gue main bulu tangkis ya, selain mulai olahraga gue bantu kedua orang tua di rumah. Pastilah itu kewajiban. Itu hobi, bulu tangkis emang hobi. Hobi apa cuma? Itu buat ya itu udah kayak apa sih namanya, itu udah kayak seharian gue lah. Oh, iya. Ibaratkan buat sehat juga olahraga kan. Kalau misalnya nge-gym tuh setiap hari apa gimana tuh? Kalau nge-gym itu gue jadwalin sih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti nggak setiap hari ya? Nggak sampai seminggu full? Sabtu Minggu gue reset. Oh, kayak rehat gitu ya? Berarti lu aktif dalam olahraga juga ya? Bener. Oke. Di sini juga ada dengar kayak lu bisa musik, kayak bidang lu tuh musik katanya. Terus di situ kalau boleh tahu apa itu alat musiknya? Gue sih suka awal-awal gue suka bermain. Lupa gue ukulele. Baik. Nah gue suka main ukulele tuh dari gue sejak Kecil. Selamat tuh. Main ukulele. sabar. SMP kelas 9 lah. Kelas 9 Ya. Main Dari sih. SMP kelas 9. Iya. Hah? 4. Kurang lebih berapa sih? 9 7 tahun ya. Oh, 7 tahun lah kurang lebih, terus 7 tahun lah. Iya benar. Banyak kurang lebih segitu. Selain ukulele lu bisa mainkan apa tuh? Alat musik Apa? apa? Selain ukulele. Ukulele gue bisa main gitar, tapi gue sih masih basic, masih belajar gitu. Berarti lebih jago ke ukulele. Nggak jago juga, nggak jago. Tapi ini ya Vin, mana yang lebih mudah ya dari Sebenarnya sih gitar apa dari ukulele? ukulele atau gitar atau musik-musik yang lainnya ya, Iya. nggak ada yang mudah kalau kita tuh nggak dipelajari. Bener kan pasti ya. Dengan kita pelajari, pasti kita bakal menemui nih ada asal-asalnya gimana gitu, main gitar gimana, ukulele gimana, Iya, benar. dan sebagainya. Sama juga niat ya? Iya niat pasti. Kalau kita cuma niat kayak apa ya, beli udah gini-gini doang, main doang ya? buat abis itu buang kan mubazir. Iya. Kan Kalau boleh. dimainin kayak tahu mana, itu mah kayak ya udah cuma beli doang, cuma buat gaya-gayaan doang paling. Iya itu gue juga belajar dari gabut-gabut sih gue. Nggak jago. Jadi alasan lu menyukai ukulele sama gitar tuh dari mana sih? Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Alasannya ya unik sih. Ya itu tadi gue udah bilang awal-awal gue cuma iseng doang, nggak ada ngapain kan, gue juga emang lagi nggak ada kerjaan sekarang, kuliah doang. Gue iseng main aja, tahu-taunya asik nih. Gitar, ukulele, gue coba-coba aja tuh dua-duanya. Tapi lebih utama sih ukulele, gue cobain belajar dari awal yang gabut, sekarang bisa alhamdulillah. Jadi iseng, canduan. Iya, canduan. Kan orang-orang canduan banyak, ya lain-lain lah, ada yang Jatuhnya kayak narkoba gitu ya. Nah itu, aduh maaf. Aduh, nggak boleh tuh, nggak boleh. Nggak boleh narkoba. Dilarang guys, dilarang. Semahir apa sih lu main ukulele? Nggak main banget sih, ya masih basic lah, tahap-tahapnya Biasa belajar aja. lah. Iya, itu juga masih belajar gua. Seperti yang gua tahu nih Vin, dalam bermain alat musik pasti ada berbagai macam variasi melodi. Apakah lo bisa memainkan ukulele dengan melodi yang bervariasi? Itu bisa sih, tapi nggak terlalu sejago di luar sana. Oke, boleh kita coba? Boleh, tepatnya. Boleh ambilkan alatnya, krunya? Ya, makasih mas. Aduh, tadi juga. Oke. Gimana bisa? Bisa sih, bisa. Dari basicnya dulu ya. Iya. Di setiap ukulele itu pasti ada yang namanya variasi. Iya. Jadi kalau misalkan ini kan kunci C, ini kan kunci C nih. Oke. Sama kayak gitar ya? biasa ya, kalau ukulele itu ada kasda, kocokannya juga, kocokan
tuh. Misalkan kalau gitar kan gini. Nah, tuh ini juga bisa buat di ukulele. Tapi kalau lebih kayak Suara juga beda sih. tapi kalau lebih ada variasi-variasi lagi seperti ini nih contohnya. Harmonis kayak gitu. Ngejago-jago banget sih. Terima kasih. Kira-kira dari lagu apa melodi tersebut, lu bisa mainin lagu nggak sih dari ukulele tersebut ini? Bisa sih, bisa. Bisa. Coba dong mainkan lagu, yang bisa apa lagu apa? Lagu ini lagu tuh lagu paling sejarah banget di bidang ukulele. Wah, apa itu? Lu tahu nggak si Tegar? Oh, tahu. Kan pasti lah, tahu lah. Pasti Boleh banget dong, tahu. kasih tahu lah. Itu 2008. Yang Udah dia lama apa nggak sih? Iya, benar. Yang Itu, dapat kan? itu pengamen sampai terkenal sampai sekarang. Iya, sampai sekarang nggak masih terkenal gitu ya. Gua mau nyanyi lagu beliau sih sekarang. Coba. Ya, kita coba ya. Salah intro. Bagus. Thank you, Vin. Iya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Kalau untuk gitar gimana tuh? Kalau gitar Beda lagi. sih ya gua kurang terlalu lah, masih basic dikit sih. Masih belajar. Mau berbasic ya. Ya sih gitu aja sih, pertanyaan dari kami untuk narasumber yang terakhir. Dan Ya, terima kasih ya kepada Alvin. ya sama-sama. Thank you sudah meluangkan waktunya. Siap. Thank you. Oh, there she goes again. Every morning is the same. You walk on by my house, I wanna call out your name. I want to tell you how beautiful you are from where I'm standing. You got me thinking what we could be, 'cause I keep craving you. Don't know it, but it's true. Can't get my mind to say the words I wanna say to you. This is typical of love. Can't wait anymore. I wanted to tell how I feel, what this is to get forever. In my dreams, you with me will be everything I want you to be. And from there, who knows? Maybe this will be the night that we kiss for the first time. Or is that just me, my imagination? We walk, we laugh, we spend our time walking by the ocean side. I
hands gently intertwined. A feeling I just can't describe. All this time we spent alone, thinking we could now belong to something so damn beautiful, so damn beautiful. Keep craving, craving you. Know it, that is true. Can't get my mouth to say the words I wanna say to you. This is typical of love. Can't wait anymore. I want it until I feel what this is to get forever. In my dreams, you with me will be everything I want you to be. And from there, who knows? Maybe this will be the night that we kiss for the first time. Me, my imagination, imagination. Wow. Wow. In my dreams, you with me will be everything I want you to be. And from there, who knows? Maybe this will be the night that we kiss for the first time. Or is that just me, my imagination?